Ya, baik pemirsa, untuk selanjutnya kita akan berbincang terkait bagaimana dunia properti ya. Kalau dari Karang sendiri gimana? Iya, tren Invest tahun properti. lalu, tahun ini, apakah ada peningkatan? Yang penting bertahan aja dulu ya, bertahan dulu. Kemudian kalau memang ada peluang ya nantilah kita tanya dengan pakarnya di sini ya. Kita Siap. sapa dulu ada HM Eko Budi Cahyono SEMMH. Beliau adalah seorang pengamat properti. Bagaimana tren properti 2022? Sudah tersambungkan kita sambung. Om Swastiastu, selamat pagi Pak Eko. Selamat pagi Pak Eko. Om Swastiastu, selamat pagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum, waalaikumsalam Pak Eko. Apa kabarnya ini? Sudah lama banget nih nggak pernah ngobrol sama Pak Eko. Baik, cukup lama Pak. Alhamdulillah sehat semuanya. Mudah-mudahan Iya, sehat selalu nggih Pak Eko ya. Nah, kalau kita sudah sehat, ini apakah dunia properti kita sehat juga nih di tahun sebelumnya? Oke Pak Eko, kita flashback dulu nih Pak Eko. Sebenarnya bagaimana sih perjalanan properti kita di tahun sebelumnya dalam masa pandemi ini 2020, 2021 lah seperti itu, Pak Eko. Baik. Jadi begini, kalau tren properti di tahun 2001 kemarin, kita memang banyak terhambat oleh kasus pandemi yang merajalela. Pandemi muter aja, terutama di Bali, karena memang sektor pariwisata berkaitan dengan kedatangan orang dan berkumpulnya orang banyak. Tentu Bali lah yang paling menderita mengenai properti. Karena di Bali itu sektor propertinya berkaitan dengan pariwisata. Jadi orang bisa beli properti, bisa hotel, karena properti itu macam-macam, bisa hotel, bisa villa, bisa rumah, bisa ruko dan macam-macam itu. Dengan adanya pandemi di Bali, tentu properti di Bali lah yang paling parah mengalami interaksi dengan COVID ini. Kira-kira itulah Pak. Baik, Pak Eko, setelah kita melewati tahun 2021, sekarang menyambut tahun 2022, Pak Eko. Kira-kira bagaimana, apakah ada pelonjakan seperti itu atau penurunan untuk permintaan properti di Bali? Jadi untuk Bali sebenarnya itu di kuartal terakhir kemarin 2021 itu kan walaupun masih minus ya pertumbuhan ekonomi. Tapi di pertumbuhan properti itu kan berkaitannya ada 3 properti yang di Bali yang harus dipahami, yaitu properti yang subsidi seperti rumah-rumah PLPP yang tentunya itu untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka tetap tersediakan properti itu seperti di kawasan-kawasan khusus seperti TNI Polri, mereka akan tetap memiliki properti itu karena tidak berpengaruh. Mereka punya penghasilan khusus dari gaji, mereka akan diperol, gajinya dipotong, jadi mereka akan tetap memiliki. Tapi kalau properti yang sifatnya itu komersil seperti ruko atau rumah mewah atau villa memang agak stagnan di tahun 2001. Awal 2002 ini dengan adanya kebijakan G20 nanti, mudah-mudahan investor asing yang boleh masuk di Bali akan bisa menikmati efeknya bagi pengusaha-pengusaha properti. Kira-kira itu. Tapi kalau paling mendasar adalah mungkin kuartal pertama kedua ini masih biasa saja lah, masih sektor properti yang subsidi PLPP saja yang bisa berjalan. Tapi kalau yang kecil itu ya 1-2 mungkin boleh lah, tapi masih belum maksimal. Kira-kira gitu Mbak. Oke, Pak Eko tadi mengatakan ini ada kebijakan G20 yang akan yang memberi angin segar bagi dunia properti ini. Nah, kebijakan-kebijakan seperti apa yang bisa dilihat dari para pebisnis di bidang properti ini nantinya, Pak Eko, di tahun 2022 ini? Ya, jadi begini Pak, kaitannya G20 di Bali, kebetulan G20 kan dimulai dari 2021 akhir kemarin, ini muter sampai nanti akhirnya 2022 di bulan Oktober. Nah, kebetulan Bali ini sebagai puncak tempat acara di G20. Secara nggak langsung, Bali ini kan sudah dibuka di saat pandemi ini untuk sektor pariwisata, istilahnya non-domestik. Domestiknya udah masuk, udah bagus, bahkan kemarin bisa 25.000 per hari. Tapi untuk pariwisata internasional sampai hari ini belum dibuka. Karena apa? Terus adanya informasi-informasi yang mempengaruhi ekonomi sendiri, yaitu COVID-19
dengan varian baru Omikron. Tapi dengan adanya G20 ini akan membuktikan kalau Bali itu aman dari segala pandemi nantinya gitu loh. Inilah bukti akan membawa dampak yang cukup baguslah bagi Bali. Kira-kira properti apa yang bisa tumbuh ke depannya di tahun 2020? Tentu properti pariwisata seperti villa, hotel itu akan tumbuh. Memang pada bulan-bulan yang lalu 2021, di bulan 2022 nanti saya kira villa sama sejenis-jenis rumah-rumah khusus ini akan laku karena mereka bos-bosnya mau ke sini itu tentu mereka akan mencari ini orang-orang yang bisnis itu bisa memanfaatkan situasi G20 untuk investasi di sini. Itu kira-kira Pak Karak. Baik, tentu ini adalah salah satu dampak yang luar biasa ya setelah kita bersama-sama pandemi seperti itu Pak 2022 dengan ada G20 ini dengan banyaknya wisatawan yang hadir, tentu mudah-mudahan kita berharap Bali bisa bangkit kembali. Ya, apalagi dengan kebijakan G20 itu sendiri ya Pak Eko ya. Ya, betul. Baik. Oke. Oke. Pak Eko, kita break dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana tren properti 2022 ini sendiri. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, di sesi berikutnya di seputar Bali Pagi Akhir Pekan nanti kita masih akan berbincang-bincang bersama Bapak Eko Budi Cahyono, seorang pengamat properti, bagaimana tren properti 2022. Kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih. Kita masih di seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Kita masih terhubungkah dengan Bapak Eko Budi Cahyono, seorang pengamat properti. Pak Eko, masih bersama kami? Baik, Bapak. Ya, Pak Eko. Pak Eko, nah ini tahun 2022 baru saja kita masuki ya, baru hitungan hari ya, Vera dan Pak Eko dan pemirsa tentunya. Tentunya banyak sekali pemirsa yang tadi Pak Eko juga sempat mengatakan ada 3 properti yang cukup bertahan, yaitu properti bersubsidi, kemudian properti komersial. Nah, yang satunya lagi ini seperti apa properti yang harus diketahui oleh pemirsa Pak Eko di tahun 2022 ini sendiri? Ya mungkin banyak masyarakat yang ingin berinvestasi di dunia properti. Ya, baik. Sebenarnya untuk tahun 2020 ini kemungkinan pandemi sudah mulai mereda ya, karena adanya Omikron ini memang punya efek berbeda dengan Delta kemarin. Nah, pengaruhnya dengan properti di Bali tentu di tahun 2021 ini yang seperti tadi yang lalu saya sampaikan. Nah, mana kira-kira investasi yang bagus untuk properti? Tentu di Bali ini kan berbeda dengan di Jawa, Pak. Kalau di Jawa itu kan ada properti itu kan jenisnya macam-macam, ada apartemen, ada ini semuanya. Tapi kalau di Bali itu masih cocok, itu adalah timeshare. Jadi hotel-hotel yang sifatnya kerjasama dengan investasi properti. Artinya begini, di beberapa kawasan di daerah selatan, di Badung, itu masih banyak properti timeshare yang bisa kita investasikan dengan modal kecil. Artinya apa? Kita tidak harus membeli properti yang sifatnya unit, rumah besar atau gimana, itu bisa investasi-investasi yang menguntungkan. Karena apa? Investasi di properti itu berbeda dengan investasi yang lain. Karena apa? Sumber pendapatannya jelas kalau properti itu, dan pasti, karena unitnya ada. Nah, yang kami maksudkan, tadi ada tren properti ke depan ini adalah pertama adalah rumah-rumah yang sifatnya itu subsidi, rumah yang sifatnya dimiliki oleh masyarakat, istilahnya MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Mereka ini bisa menikmati rumah-rumah itu yang tentunya kawasannya berbeda ya, di daerah-daerah pinggiran. Tapi investasi di properti itu sangat luar biasa. Karena pertumbuhannya itu luar biasa properti. Pada saat pandemi saja, orang bilang properti itu tanahnya turun. Itu keliru, properti tidak pernah turun. Karena memang bahan baku tanah di properti itu tidak pernah diproduksi. Justru terus saja berkurang. Justru itulah akan menaik. Artinya di properti disitulah kita akan menikmati keuntungan yang cukup banyak. Kira-kira itu Pak. Baik, Pak Eko. Jadi
bagaimana investasi ke depannya kita harus melihat ya, terutama untuk di Bali sendiri, untuk daerah kira-kira Pak Eko, apakah ada daerah khusus di Kabupaten 6 Kabupaten 1 Kota Madya yang ada di Bali, Pak? Apakah di Badung saja atau menyeluruh di beberapa kabupaten yang ada di Bali perkembangannya, Pak? Jadi perkembangannya ini, kalau untuk rumah PLTP, jadi rumah subsidi itu memang di daerah-daerah seluruh Bali harus disediakan. Baik. Terutama di daerah Tabanan, Jembrana, Buleleng, sama Karangasem, Klungkung, Gianyar. Itu daerah-daerah subsidi. Ya. Jadi situasi sekarang, kondisi sekarang inilah waktunya untuk mengambil properti rumah subsidi. Karena rumah subsidi itu harganya murah, cuma 160 juta. Uang mukanya itu kosong, nol. Artinya cuma 1 juta untuk biaya administrasi, angsurannya kurang lebih 900 ribu. Tapi peluang ini kalau nggak diambil sayang. Karena properti dengan investasi hari ini 1 juta, 10 tahun lagi, itu sudah bisa 10 kali lipat. Jadi, investasi di properti untuk rumah, anak-anak muda, khususnya anak-anak milenial, yang baru bekerja, yang berumur 30 tahun, jangan buang-buang kesempatan itu, supaya investasi rumah-rumah yang tadi mumpung masih ada subsidi dari pemerintah. Karena pemerintah tidak sama. Kebijakan yang dulu sama yang sekarang ini tidak sama. Ini terus untuk tahun ini saja, 2020 itu bayangin, disediakan 23 triliun untuk rumah subsidi. Diperuntukkan untuk 200 ribu unit. Itu tersebar seluruh Indonesia. Nah, Bali pun kebagian. Bali pun kebagian gitu loh. Jadi di daerah Buleleng, di daerah Karangasem, Klungkung, Tabanan, itu tempat-tempat masih bagus. Kayak di Jakarta orang tinggalnya itu di daerah Bogor, beli rumahnya di daerah Bogor, ya kerjanya di Jakarta. Jadi tidak ada masalah. Sekarang transportasi sudah bagus. Di Bali juga sudah mulai direncanakan pembangunan untuk mode transportasi ke depan. Jadi kalau tahun 2022 ini kesempatan untuk rumah PLTP ini sangat bagus. Karena harapan kita di tahun ini semua pandemi sudah mereda, ekonomi Bali sudah tumbuh, pariwisata mulai bergeliat, dengan dibuktikan kemarin di akhir tahun Nataru itu sudah hampir pulih kunjungan wisatawan ke Bali, terutama domestik, walaupun internasional belum ada ya. Tapi ini membuktikan kalau Bali itu menarik dari pariwisata, menarik bagi investasi properti. Karena properti itu berkaitannya itu dengan orang banyak gitu. Jadi investasi di situ kira-kira yang bagus. Ya. Oke. Jadi kita mendapatkan gambaran ya bagaimana ternyata memang untuk para millennials juga tips ya juga dari Pak Eko, ternyata momen ini yang subsidi paling tepat untuk berinvestasi tentunya ya. Tentu. Dan satu yang menarik di sini adalah walaupun di masa pandemi ini sendiri Bali masih menjadi tempat paling menarik baik sebagai tempat wisata dan juga berinvestasi. Pak Eko, kita break kembali Pak. Nanti kita lanjutkan lagi nggak Pak? Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Ya baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi Akhir Pekan, dan kita akan lanjutkan perbincangan pada pagi hari ini terkait bagaimana tren properti di tahun 2022 ya. Kami masih terhubung dengan Pak Eko. Pak Eko, boleh kita lanjutkan perbincangan kita Pak? Ya, silakan Bu. Baik, jadi sebelumnya kita sudah membahas terkait bagaimana properti subsidi dan juga komersil seperti itu. Dan pertanyaan saya Pak, bagaimana kira-kira syarat-syarat khusus apakah ada Pak? Terutama untuk yang hotel, villa seperti itu yang ada di Bali. Kan kemarin sempat diinfo harus tersertifikasi, certified CHSE seperti itu ya Pak ya. Apakah itu adalah syarat utama dan mutlak Pak dari properti bidang komersil tersebut Pak? Atau ada syarat-syarat lain, ketentuan lain? Ya. Jadi begini, kalau kita investasi di properti itu tidak penuh syarat yang ribet ya. Karena banyak teori, metode dan cara pembelian yang telah bagus sesuai dengan zamannya. Ini zaman digital, bukan zaman manual seperti dulu. Jadi investasi properti pun ada zaman digital. Jadi peluang properti itu investasinya tidak harus beli unit, tidak harus beli apa, banyak
paket-paket yang diberikan oleh developer bekerja sama dengan agent, bekerja sama dengan bank, yang sifatnya itu khusus. Kalau dulu istilahnya itu time share, istilahnya bagi hasil, bagi untung, beli paket, beli promo, beli ini. Tapi kalau sekarang nggak, beli unit, itu bisa kita gunakan. Artinya investasi nggak terlalu harus besar. Tapi berbeda dengan investasi yang sifatnya PLTP. Kalau PLTP tadi yang rumah subsidi, ini unitnya kita beli. Tapi kalau di villa, apartemen, dan hotel, itu sekarang sudah dijual secara parsial. Artinya bebas cara pembeliannya. Bisa beli unit, bisa beli kamar, bisa beli paket, bisa beli diskon. Itu macam-macam. Itu semua menguntungkan di properti. Terutama investasi properti itu kan modalnya itu, kalau dulu kan modalnya harus besar. Kalau sekarang enggak, modalnya bisa terbatas sesuai kantong dan pendapatan. Nah, di situ ibarat kayak orang menabung. Kalau menabung di bank dengan menabung di properti itu sangat berbeda. Tentu investasinya memang agak lebih besar di properti, tapi untungnya juga akan luar biasa. Itu loh kira-kira. Iya, berarti ada kemudahan-kemudahan juga yang diberikan oleh pemerintah, atau ada kebijakan lain yang bisa menggenjot bisnis properti nantinya di tahun 2022 ini, Pak Eko? Ya, yang bisa mengenjot di bisnis properti. Bisnis properti ini kan bisnis istilahnya investasi yang luar biasa ya. Dari sekian investasi yang cukup menarik itu salah satunya adalah bisnis properti. Jadi harapan saya ke depannya untuk masyarakat MBR dan anak-anak muda, milenial yang sekarang punya kesempatan, ada duit, jangan disia-siakan. Ambil kesempatan untuk rumah PLTP, rumah subsidi ini. Kesempatan ini nggak ada lagi di tahun-tahun akan datang gitu loh. Dengan cuma angsuran 900.000. Jangan dilihat, tempatnya ini ada di Tabanan, mungkin orang bagi orang Denpasar, tempatnya ada di Kelungkung. Bukan di situ investasi properti ini. Tapi kedepannya properti ini akan tumbuh. Oke, ini termasuk juga ini juga termasuk kemudahan yang diberikan oleh pihak perbankan, Pak, nantinya? Ya, betul. Ya, jadi bagi kami itu kesempatan bagi anak-anak muda itu untuk memiliki rumah, untuk memiliki properti, itu kan caranya bukan harus dengan uang banyak, tapi dimulailah dengan investasi properti di awal tahun ini, kemungkinan nanti di akhir tahun pandemi mereda, semuanya mereda, pariwisata sudah membaik, saya kira itu bisa aman di properti. Iya. Baik, Pak Eko. Pak Eko, terima kasih banyak atas informasinya. Jadi membuka peluang juga bagi para milenial ya, membuka mata kita juga ternyata, wah ini sektor yang berinvestasi di dunia properti juga tidak seribet yang dibayangkan seperti itu ya. Banyak kemudahan, kebijakan-kebijakan, apalagi stimulus dari pemerintah dan keperbankan yang diberikan tentunya. Ya, baik Pak Eko, terima kasih kami ucapkan Pak. Jadi sampai berjumpa di kesempatan lain ya. Mudah-mudahan kita tetap jaga kesehatan ya Pak Eko. Baik. Terima kasih Pak Eko. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Ada Pak Eko Budi Cahyono, seorang pengamat properti tentunya. Kita masih memiliki satu informasi lagi, tapi kita break dulu. Kita akan kembali setelah yang berikut ini.